Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran geografi bersama saya Steven Silitonga dan teman saya. Dan saya Yasinta Claudia. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang lapisan atmosfer. Seperti apa lapisan atmosfer itu, mari kita simak sama-sama. Pernahkah teman-teman mendengar kata atmosfer? Nah, atmosfer itu sendiri adalah selubung gas atau lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Gaya gravitasi memiliki peran penting dalam pembentukan gas di atmosfer. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, atmosfer terbentuk dengan didominasikan oleh hidrogen, helium, metana, dan amonia. Lapisan atmosfer diperkirakan memiliki ketebalan sekitar 500 km, di mana 99% gas yang menyusun atmosfer berada di bawah ketinggian 30 km. Atmosfer memanjang lebih dari 500 km di atas permukaan bumi, yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Adapun komposisi gas penyusun atmosfer, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat tabel di samping saya. Tahukah teman-teman bahwa ternyata atmosfer terdiri dari berbagai lapisan? Setiap lapisan memiliki ciri dan fungsinya masing-masing. Seperti apa ciri dan fungsinya dari tiap lapisan atmosfer? Langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Yang kedua, ketinggian sekitar 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Jika di garis khatulistiwa, lapisan troposfer ini ketinggiannya kurang dari 16 km. Jika di daerah sedang, lapisan troposfer ini sekitar 11 km, dan jika di daerah kutub, lapisan troposfer ini sekitar 8 km. Lapisan troposfer ini memiliki beberapa variasi ketinggian tergantung dari beberapa letak di permukaan bumi. Yang berikut ciri-ciri dari troposfer yaitu terjadi peristiwa cuaca dan iklim seperti perubahan suhu, angin, tekanan udara, dan kelembapan udara. Yang berikut, untuk perubahan suhu, setiap naik 100 meter dari permukaan bumi, suhu udara turun kurang lebih 0,6 derajat Celcius. Yang berikut, 80 derajat dari seluruh gas penyusun atmosfer berada di lapisan atmosfer yang satu ini. Dan lapisan troposfer terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu lapisan planetaire, yaitu berada pada ketinggian 0 sampai 1 km. Yang kedua ada lapisan konveksi, yaitu berada pada ketinggian 1 sampai 8 km. Dan yang ketiga lapisan tropopaus, yaitu pada ketinggian 8 sampai 12 km, di mana lapisan ini merupakan pembatas antara troposfer dengan lapisan berikutnya, yaitu lapisan stratosfer. Dan dalam lapisan yang satu ini kegiatan udara secara vertikal mulai terhenti. Yang berikutnya yaitu lapisan stratosfer, di mana lapisan ini ketinggiannya sekitar 12 sampai 15 km di atas permukaan bumi. Adanya proses inversi suhu di mana ketinggian bertambah, suhu udara meningkat pada lapisan yang satu ini. Yang berikut hampir terbebas dari fenomena cuaca atau iklim, yakni uap air, debu atmosfer, dan khususnya kondisi awan sehingga ideal untuk pesawat terbang. Yang berikut konsentrasi gas ozon tertinggi ada di lapisan atmosfer yang satu ini, yaitu di ketinggian 20 km. Yang berikut ciri-cirinya lapisan stratosfer terdiri atas beberapa lapisan juga. Yang pertama adalah lapisan isometris pada ketinggian 12 sampai 20 km. Yang kedua adalah lapisan inversi, yaitu 20 sampai 35 km, dan yang terakhir lapisan inversi kuat, yaitu 35 sampai 50 km. Adapun juga lapisan stratospaus yang merupakan pembatas antara lapisan stratosfer dan lapisan yang di atasnya, yaitu lapisan mesosfer. Dan lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian sekitar 50 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Dan pada lapisan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, contohnya seperti meteor yang akan terbakar jika melewati lapisan yang satu ini. Yang berikut sebagai penghantar gelombang elektromagnetik, contohnya itu seperti sinyal radio, televisi, dan juga telepon. Yang berikut adanya pendingin radiasi ultraviolet melalui lapisan yang satu ini. Ciri yang berikut dari lapisan yang satu ini yaitu suhu udara tidak stabil. Semakin ke atas, suhu udara semakin menurun.
penurunan sekitar 0,4 derajat Celcius setiap kenaikan ketinggian 100 meter. Yang berikut suhunya rendah sekitar minus 50 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Terdapat juga pembentukan awan noctilucent di daerah mesosfer di daerah kutub. Yang berikut yaitu lapisan mesopaus. Nah, lapisan mesopaus ini adalah lapisan atmosfer pembatas mesosfer dengan lapisan di atasnya yaitu lapisan termosfer. Lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer atau sering dibilang ionosfer. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ketinggian lapisan ini yaitu sekitar 80-700 km. Yang berikut, adanya ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio atau ionosfer yang akibat radiasi sinar X dan sinar ultraviolet dari matahari. Yang berikut rata-rata suhu di lapisan ini sekitar 500 derajat Celcius sampai 2000 derajat Celcius. Yang berikut suhu meningkat di lapisan termosfer yang lebih rendah, lebih besar sekitar 200 sampai 300 km. Yang berikut aurora terjadi di termosfer. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu apa itu aurora, aurora adalah fenomena alam yang sangat cantik seperti yang satu ini. Yang berikut ciri-cirinya, lapisan termospaus yaitu merupakan lapisan pembatas termosfer dengan lapisan yang di atasnya yaitu lapisan exosfer. Dan yang terakhir yaitu lapisan exosfer. Nah, lapisan ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Fungsinya merefleksikan cahaya matahari yaitu cahaya matahari zodiakal. Yang berikut suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Yang berikut pergerakan molekul hidrogen cepat, tekanan radiasi sinar matahari lebih kuat dibandingkan tarikan gravitasi bumi. Yang berikut dinamakan disipasisfer atau ruang antar planet dan geostasioner. Dan di lapisan atmosfer ini tidak terdapat tekanan udara karena lapisan ini terkenal juga dengan lapisan hampa udara ya. Jadi ini pada lapisan ini bisa sering kita jumpai beberapa satelit buatan manusia. Atmosfer juga memiliki manfaat yang lain. Yang pertama, pengatur cuaca. Atmosfer dapat mengurangi radiasi matahari menuju bumi. Contohnya, pengurangan radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua, dampaknya dari pengaturan radiasi matahari adalah kondisi suhu udara. Manfaat yang kedua adalah siklus hidrologi. Atmosfer menjadi media dalam rangkaian siklus hidrologi yang dijadikan penampung air sehingga air dapat didistribusikan secara merata. Contohnya, perbedaan akan siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Manfaat yang ketiga, penyediaan gas. Atmosfer tersusun dari banyak gas, yang dimana beberapa gas dibutuhkan oleh makhluk hidup. Contohnya, gas oksigen dibutuhkan manusia dan hewan, sedangkan karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan. Manfaat yang keempat adalah tata surya, berperan untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa, misalnya meteor yang akan jatuh ke bumi, memantulkan gelombang elektromagnetik. Demikian video tentang penjelasan materi struktur lapisan atmosfer. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran geografi dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa share video ini agar bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!